Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Telekomunikasi. Nama saya Sabil Firdaus. Saya Nurholis Majid. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir kami dengan judul Constructed Land untuk monitoring kesehatan air dengan sistem pendistribusian otomatis berbasis microcontroller. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari alat saya. Yang pertama ada bak filter. Nah, bak filter itu terdiri dari yang pertama paling bawah sendiri itu ada batu kerikil. Di atasnya batu kerikil ada sabut kelapa. Di atasnya sabut kelapa ada pasir halus. Yang di atasnya lagi di atas pasir ada arang sekam. Di atasnya arang sekam ada sabut kelapa dan paling atas sendiri ada tanah. Itu adalah bak filterisasi. Masuk ke bak selanjutnya. Bak selanjutnya ini adalah bak penampungan pertama. Di sini di dalamnya ada sensor water level 2, ada pompa untuk feedback apabila airnya tidak memenuhi. Yang di sini ada pompa untuk ke penampungan selanjutnya. Nah, di penampungan selanjutnya ini ada sensor water level, ada sensor pH, dan ada sensor suhu. Terus ada pompa untuk ke pendistribusiannya. Terus di sini adalah elektrik dari alat kami. Nah, di dalam box ini terdapat microcontroller sebagai otaknya. Terus ada step down penurun tegangan dan supply 12 volt. Nah, terus di sini ada sambungan untuk sensor pH-nya. Nah, di sini ada sensor-sensor seperti turbidity, suhu, sama sensor-sensor water level. Dan relay 4 channel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja masing-masing dari alat yang sudah kami buat. Ini filter Ini wadah penampungan untuk filter. Jadi wadah penampungan ini adalah skala 1:10-nya yang asli. Untuk yang asli constructed land itu bisa digunakan untuk media tanaman seperti sawah atau tambak, khususnya di daerah Madura. Selanjutnya air ini di sini akan menyaring. Airnya akan disaring. Air hasil saringan itu akan disalurkan menuju pompa menuju bak penampungan. Bak penampungan pertama itu di sini ada pompa feedback seperti yang dijelaskan sama pompa next ya. Yang menjadi indikator untuk hidup keduanya ini, hidup salah satunya itu adalah yang pertama water level. Apabila misalkan water level high itu tidak terpenuhi, maksudnya airnya itu tidak sampai setinggi sensor water level, maka pump ini nih akan terus mengalir. Jadi air itu akan terus dialirkan. Selanjutnya, apabila sudah water level yang high ini sudah hidup, nah, sensor turbidity ini akan mengambil data dan menentukan apakah pompa feedback atau pompa next ke wadah selanjutnya itu akan hidup. Apabila parameternya tidak sesuai, misalkan antara 1 dan 5, apabila di atasnya, maka pompa feedback itu akan hidup, lalu air yang sudah disaring tadi akan diproses kembali dan disaring kembali sehingga bersih. Selanjutnya apabila misalkan parameternya sesuai antara 1 sampai 5, pompa next itu akan hidup. Lalu di sini juga menjadi indikator. Misalkan ya, di sini ini sudah full, tapi water level di sini itu yang high juga full. Nah, pompa next itu tidak akan hidup. Jadi indikatornya untuk pompa next itu hidup juga ini water level di pompa pertama itu full, sudah hidup. Water level di pompa kedua ini mati, water level high. Nah, apabila ini mati dan ininya hidup, maka pump next ini akan hidup lalu mengalirkan airnya ke sini. Nah, di sini yang terakhir adalah pompa distribusi. Pompa distribusi ini istilahnya air yang sudah disaring dapat disalurkan ke warga-warga atau tempat-tempat lainnya yang digunakan. Pompa ini bisa hidup dengan cara aplikasi Blink ini.
Ini masih belum hidup koneksinya karena dimatikan. Aplikasi Bing ini apabila kekeruhannya sudah memenuhi dan sensor pH, sensor termometer itu menunjukkan angka yang wajar, maka pompa distribusi ini bisa dihidupkan. Nah, ini tidak hidup karena dimatikan. Jadi, jika ini di-off-kan, maka meskipun on off, tapi ini itu tidak, water level tidak memenuhi, on off ini tidak, pompa itu tidak aktif meskipun di on off. Nah, apabila water level itu sudah memenuhi dan ini dipencet on, maka pompa akan aktif. Seperti itu cara kerjanya. Oke, ini dialiri air kotor. Dialiri air kotor seperti ini. Airnya kotor ya. Airnya. Mana? Nah, hasil dari airnya itu seperti ini. Airnya bersih. Warna hijau. Nah, mungkin kita skip saja sampai airnya ini full ya di water levelnya. Oke, jadi ini kan airnya sudah bersih dari yang tadi, seperti yang tadi, airnya bersih. Nah, sebenarnya pompa ini akan terus berjalan apabila sensor high ini mati. Nah, karena airnya sudah bersih, sudah full, akhirnya pompa itu akan mati. Nah, di sini apabila top level 2 yang ini nah, top level 2 yang ini masih hidup, maksudnya istilahnya hidup, pompa next itu tidak akan jalan. Jadi kondisi pompa next itu untuk berjalan dengan khususnya NTU ya, NTU itu bersih, NTU-nya 2 NTU dikatakan bersih, dan water level 2 ini dinyatakan mati. Nah, maka pompa itu akan berjalan. Ini pompanya berjalan. Pompa next. Seperti itu. Oke, ini untuk pompa next sudah kan ya. Karena parameternya terpenuhi. Nah, apabila NTU ini nilai kekeruhan ini tidak terpenuhi, misalkan ke kopi. Nah, NTU-nya berubah jadi 7. Nah, pompa feedback itu akan hidup dengan catatan. Nah, dengan catatan ini nih. Dengan catatan ini itu water levelnya itu terpenuhi. Jadi dengan catatan water levelnya itu hidup, maka pompa feedback itu akan hidup. Apabila water level itu tidak terpenuhi, maka yang hidup itu pompa in. Oke, karena semuanya sudah terpenuhi ya, dengan udah pH sudah terukur, NTU udah terukur, NTU-nya sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih seperti ini, maka air ini pompa distribusi dengan catatan water level ini terpenuhi. Jadi water levelnya hidup, airnya segini, maka pompa itu bisa hidup. Nah, seperti itu ya. Jadi pompanya ini bisa pencet kalau pompanya hidup dalam. Seperti itu.